dan PDIP saling tuding soal inisiator PPN 12%. Lantas, kemana arah tujuan lontaran kritik itu? Dan apa solusi paling realistis bagi masyarakat jelang penerapan PPN 12% pada tahun baru di tengah masih mengemukanya pro kontra di publik? Lengkapnya dalam ulasan Istana. Bersama saya, Friska Clarissa. Saling tuding Gerindra dan PDI Perjuangan soal inisiator PPN 12% berawal dari pernyataan anggota DPR RI dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang meminta Presiden Prabowo menunda atau membatalkan pemberlakuan PPN 12%. Pernyataan itu pun ramai di media sosial. Bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Menanggapi pernyataan kader PDIP itu, Partai Gerindra menyebut PDIP lah yang menjadi inisiator PPN 12%. Gerindra menjelaskan pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan PPN 12% saat penyusunan RAPBN. Sementara APBN 2025 Presiden Prabowo sudah ditetapkan di masa pemerintahan sebelumnya. Undang-Undang HPP ini kan tahun 2021. Tahun 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi dari partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai. Itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN ini. Tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN pada saat dengan 2025 yang sudah berjalan? Sementara Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus membantah tudingan Gerindra yang menyebut PDIP sebagai inisiator PPN 12%. Deddy menyatakan PPN 12% merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Keuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kenaikan PPN menjadi 12% bukan pemerintah yang tentukan, tapi mengikuti undang-undang yang disetujui seluruh fraksi, kecuali Partai Keadilan Sejahtera di DPR. PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi, kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah. Penolakan terhadap PPN 12% muncul dari sejumlah kelompok masyarakat lewat berbagai demonstrasi dan petisi daring. Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda bersama sejumlah koalisi masyarakat sipil menolak kebijakan itu karena menilai kompensasi kenaikan PPN tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat, terutama kelas menengah, serta akan berdampak pada daya beli masyarakat. Mas Huda, karena ini akan segera berlaku, yang dikhawatirkan tadi daya beli masyarakat merosot, apa yang masih belum tercakup dari paket kebijakan pemerintah, dari stimulus ekonomi yang sudah dirancang pemerintah dengan anggaran 270T, nah ini apa yang masih belum ada, yang masih harus dikejar dengan penerapan PPN 12% ini, Mas Huda? Bersama-sama dengan YLBHI dan juga beberapa koalisi lainnya, kita juga support langsung maupun tidak langsung untuk gerakan menolak PPN 12%. Nah,
Kenapa kita sampaikan? Karena meskipun tadi ada beberapa bansos yang digelontorkan, itu menurut hemat kami, saya pribadi juga sampaikan bahwa itu tidak akan bisa cukup untuk mengkompensasi dari dampak kenaikan tarif PPN 12%. Karena apa? Karena gini, kalau kita lihat sebenarnya tarif untuk beras 12 kilo itu kan yang menikmati adalah orang dengan kategori miskin dan rentan miskin. Oke. Untuk kelas menengah itu dia tidak mendapatkan subsidi tersebut atau bantuan sosial tersebut. Nah, kita tengoklah kalau misalkan ini untuk yang tarif listrik itu cuma 2 bulan di Januari dan dari ke Februari gitu kan. Itu tidak akan ampuh untuk menghadapi PPN yang saya rasa akan semua barang ini akan naiknya terdampak ya 9%. Menanggapi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap kenaikan PPN, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menyebut DPR dan pemerintah terus berkomunikasi intensif untuk mencari solusi. Karena kebijakan PPN 12% yang dialokasikan dalam APBN 2025 juga dibutuhkan untuk menjalankan program pemerintah. Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN 12% akan diberlakukan paling lambat Januari 2025. Hari ini memang saya juga baru telepon-teleponan sama pimpinan DPR. Pimpinan DPR juga terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk dengan Pak Presiden. Kita ditugasin untuk beberapa hari ini terus duduk secara intensif membahas item-item ini. Mudah-mudahan sih dalam waktu, ya tentu udah waktunya tinggal beberapa hari lagi, kita bisa cari solusi. Dan kan gini, ini nggak kita juga sangat akomodatif kok. Kalau misalnya nih di dalam pemerintahan menemukan kesulitan karena ada batasan-batasan wewenang masing-masing kementerian, kan kita bisa bantu untuk diskusikan dengan kementerian lain kalau ada sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan sebagai pengganti. Karena memang 12% ini angkanya sudah dipakai dalam pembahasan APBN 2025. Kalau sekarang dicabut, itu langsung ada minus 75 triliun. Gitu kan, nah cariin penggantinya. Kalau kita tetap mau program-program pemerintah berjalan. Yang publik nantikan saat ini bukan mundur ke belakang, saling tuding soal siapa yang jadi pengusul kebijakan naiknya PPN. Tapi harus ada solusi nyata bagi masyarakat agar penerapan kebijakan PPN yang naik menjadi 12% tidak semakin memberatkan pundak masyarakat di tengah lesunya ekonomi. Friska Clarissa, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.